Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kepada kita keberkahan umur untuk bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yang mudah-mudahan dengannya kita semua mampu meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Terlebih para ulama dan para salafun saleh dahulu, mereka jika ingin menjaga kualitas ibadah saum mereka, maka mereka memperbanyak duduk di masjid. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kanu idza shamu jalasu fil masajid wa qalu nahfadhu siyamana. Dahulu para salafun saleh, orang-orang terbaik yang ada pada di generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama salafus saleh, mereka apabila berpuasa, mereka banyak duduk di masjid. Apa alasannya? Qalu nahfadhu siyamana. Itu semua di dalam rangka menjaga kualitas puasa kami. Kenapa? Karena kalau orang banyak duduk di masjid, maka kemungkinan besar untuk bermaksiat kepada Allah itu sangat kecil. Ya. Jadi orang kalau duduk di masjid, pasti setidaknya dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dan kita tahu bahwa maksiat kepada Allah di antara salah satu sebab yang menyebabkan pahala ibadah saum kita berkurang. Maka oleh karenanya, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita memperbanyak membaca Al-Quran di masjid, itu bagian di antara menjaga kualitas ibadah saum kita. Ya, ibu-ibu kalau di masjid kan kemungkinan besar nggak akan gibahin orang, apalagi lagi puasa, ya kan? Lagi di masjid dia pikir, aduh saya di masjid masa gibahin orang, tambah lagi puasa kan? Maka pasti orang akan menekan sekecil mungkin ya hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Maka itulah yang dilakukan oleh para salafun saleh ketika berpuasa, mereka banyak duduk di masjid. Paling kita kalau kita di masjid, kita sholat sunnah, ya kita baca Quran, kita dengarkan kajian. Nah, dengan itu semua, mudah-mudahan itu sebagai salah satu ikhtiar kita dalam rangka menjaga kualitas puasa kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka insyaallah taala pada pagi hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana walillahil hamd pada pertemuan sebelumnya di hari Sabtu pekan kedua kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-30. Maka insyaallah taala kita pagi ini akan membahas hadis yang ke-31.
An Abil Abbas Sa'd bin Sahlin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Pernah satu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Tolong tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Idza amaltuhu, yang apabila aku melakukan amalan tersebut, ahabbani Allah, maka Allah akan apa? Mencintai diriku. Wa ahabbani an-nas, dan manusia juga mencintaiku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat, yang padat, namun sangat luas maknanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah ya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Hadis ini adalah hadis yang hasan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang ada di kitab antum dijelaskan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang paling semangat dalam setiap kebaikan. Makanya kita lihat di hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, kita dapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang mana mereka menginginkan kebaikan. Sebelumnya kita lihat bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi apa? Tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Di hadis ini seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang amalan yang apabila dia lakukan, Allah akan mencintai hamba tersebut dan manusia pun akan mencintai hamba tersebut. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa sahabat radhiyallahu taalaan adalah orang-orang yang paling terdepan dalam menginginkan kebaikan akhirat. Dan ini menunjukkan sahabat ini sangat antusias untuk mengetahui perkara-perkara yang memberikan cinta Allah dan cintanya manusia. Karena sahabat ini bertanya kepada Nabi tentang dua perkara yang besar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu jaa rajulun. Datang kepada Nabi seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini tidak ditentukan siapa nama sahabatnya. Ya. Nabi hanya mengatakan apa? Abil Abbas hanya mengatakan jaa rajulun. Datang seorang kepada Nabi. Lam yu'ayyan ismu, tidak ditentukan siapa namanya. Wa ta'inuhu la hajata ilaihi. Dan tidak ditentukan nama siapa sahabat ini, bukan hal penting. Artinya kita tidak perlu tahu siapa sahabat ini, siapa namanya. Kecuali ketika kita mengetahui nama sahabat tersebut akan mempengaruhi hukum permasalahan yang disebutkan oleh Nabi. Adapun di permasalahan ini tidak harus kita cari-cari siapa nama sahabatnya, karena tidak penting dan tidak berpengaruh kepada hukum tentang permasalahan ini. Bahkan kata beliau, wala yambagi an natakallaf bi idaatil waqti fi ma'rifati hadzal rajul. Ya, kita tidak harus memberatkan diri kita sambil nyari siapa sebenarnya laki-laki ini. Kemudian kita cari referensi sana sini, siapa nama sahabat. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena ketidaktahuan nama sahabat tersebut tidak mempengaruhi hukum hadis ini. Ya, jadi laki-laki yang bertanya ini tidak disebutkan namanya siapa. Ya. Kemudian qauluhu dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala
akan mencintai diriku dan manusia akan mencintaiku. Maka hadar rajul talaba hajataini azimatain. Bahwa laki-laki ini meminta kepada Nabi untuk ditujukan dua perkara yang agung. Pertama adalah bagaimana kita mencari dan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua bagaimana manusia mendapatkan cintanya. Kenapa? Karena ikhwatul Islam, dua perkara ini dua perkara yang penting. Tentu setiap kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti akan dicintai oleh manusia. Kita perhatikan disebut dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, nada Jibril, maka Allah memanggil dan menyeru Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai hambanya. Allah sebutkan namanya. Fa ahibbah. Wahai Jibril, cintai hamba tersebut. Fa yuhibbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi Jibril fis sama. Kemudian Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit. Selain mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah sedang mencintai hambanya si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan tersebut. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Bayangkan, ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah sampaikan kecintaannya tersebut kepada siapa? Jibril. Jibril menyampaikan kepada siapa? Penduduk langit. Sampai akhirnya Jibril dan penduduk langit mencintai hamba tersebut. Bahkan bukan hanya Allah, malaikat dan penduduk langit yang mencintai hamba tersebut, summa yudau lahul qabulu fil ard. Bahkan laki-laki yang dicintai tersebut akan diterima oleh penduduk bumi. Ini menunjukkan kepada kita siapapun yang mampu meraih cinta Allah, maka dia akan dicintai juga oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin mencari cinta Allah, ya, siapapun yang ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah, dan ketika mereka mendapatkannya, maka makhluk-makhluk Allah pun akan mencintainya. Makanya laki-laki ini tidak salah ketika dia bertanya kepada Nabi tentang dua perkara yang besar ini. Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana amalan kalau aku lakukan, Allah akan mencintai saya dan manusia pun akan mencintai kita. Kalau Allah dan manusia sudah mencintai kita, bukankah itu bagian daripada kebahagiaan hidup? Ya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita minta pasti Allah akan berikan. Oleh karenanya, laki-laki ini, sahabat yang mulia ini, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu amalan yang kalau dia lakukan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba tersebut. Fadallan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala amalin muayyan muhaddad. Di dalam hadis ini Nabi menunjukkan dengan satu amalan yang khusus, ya, amalan khusus yang kalau kita lakukan Allah akan mencintai kita. Walaupun bukan berarti amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah hanya terbatas pada hadis ini. Banyak sekali. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan setidaknya ada 10 sebab kalau kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Artinya apa? Bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis ini secara khusus, tapi tidak membatasi bahwa hanya amalan ini saja kalau kita lakukan Allah akan mencintai kita. Bisa dipahami? Ada banyak sekali amalan, ya, yang disebutkan oleh Nabi di banyak hadis yang kalau kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpulkan sekitar 10 lebih amalan yang apabila kita lakukan mendatangkan sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Adapun di hadis ini Nabi mengatakan apa? Izhad fid dunya. Zuhudlah engkau di dunia. Ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Gitu kan? Nah, antum lihat di buku yang ada di hadapan antum. Dijelaskan oleh Syekh siapa?
Si Abdul Muhsin Ibn Abbad, ya, Al-Badr hafizahullahu taala, beliau mengatakan sabda Nabi, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Beliau menerangkan bahwa cinta Allah bisa diraih dengan zuhud di dunia. Adapun definisi paling bagus bagi makna zuhud, dan ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan segala yang melalaikan dari Allah. Itu zuhud. Ya. Jadi zuhud itu apa? Meninggalkan segala sesuatu yang dapat melalaikan kita dari akhirat ataupun melalaikan kita dari Allah. Makanya dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, "Waz-zuhdu fid dunya ar-raghbatu anha." Zuhud di dunia itu adalah kita membenci dunia. Lihat, dalam bahasa Arab itu raghiba atau raghaba apabila disandingkan dengan huruf fa itu artinya cinta. Tapi kalau disambungkan dengan huruf an artinya benci. Lihat indahnya bahasa Arab. Ya, misalkan begini. Raghibtu fid dirasati fi hadzal masjid. Saya sangat suka, saya sangat ambisius belajar di masjid ini. Kalau raghiba setelahnya apa? Fi. Tapi kalau raghiba an itu artinya benci. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati. Siapa yang membenci sunnahku falaisa minni, bahkan bukan termasuk golonganku. Lihat indahnya bahasa Arab. Hanya beda hurufnya, sama-sama katanya raghaba atau raghiba, tapi kalau setelahnya fa itu beda maknanya, atau setelah maknanya an maka itu berbeda maknanya, dan dua-duanya saling bertolak belakang. Yang raghaba atau raghiba fi artinya mencintai, ambisius. Kalau raghiba an artinya apa? Membenci, enggak suka. Ya. Nah, di sini zuhud itu ya bahwa kita membenci dunia. Nah, yang dimaksud dengan membenci di sini bukan berarti kita meninggalkan dunia secara menyeluruhan. Bukan berarti antum dikatakan zuhud ketika antum tidak ingat dunia, atau bahkan antum tidak mau mencari hal-hal yang bermanfaat di dunia. Ini salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pahala dengan apa yang Allah sediakan, ya, dengan apa yang Allah siapkan di negeri akhirat. Ya, dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian kau daripada dunia. Artinya zuhud itu bukan berarti yang difahami oleh sebagian kelompok bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah maka tinggalkan dunia secara menyeluruh. Maka sebagian orang karena salah dalam memahami prinsip ini apa? Akhirnya apa? Kerjanya hanya di masjid, beribadah kepada Allah tanpa mau mencari nafkah. Ya, bahkan istri anaknya ditelantarkan. Dia bilang, pokoknya saya mau hidup zuhud di dunia. Saya mau tinggalkan seluruh kenikmatan dunia. Bagaimana mungkin? Sedangkan dia memudorotkan anak istrinya. Dia nggak kerja, dia nggak kasih nafkah. Ya, mungkin dulunya dia punya ruko 5, dia jual semua, ini dunia semua. Ya, nggak seperti itu konsepnya. Ya, jadi zuhud di dunia, makanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan definisi yang paling bagus terhadap zuhud apa? Meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah, yang melalaikan dari akhirat. Ya, jadi yang dimaksud zuhud di sini adalah kita tidak berlebihan melakukan sesuatu di dunia ini yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Sekarang saya tanya, orang cari nafkah ada hubungannya dengan akhirat? Ada. Bukankah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya setiap suapan yang engkau berikan kepada istrimu bernilai sedekah. Kalau kita niat mencari nafkah, mencari uang di dunia ini dalam rangka untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah, maka itu disarankan. Bukankah di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ada di antara mereka yang ahlul agniya? Betul atau tidak? Bukankah ada Abdurrahman ibn Auf? Bukankah ada Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah ada Umar ibn Khattab? Bukankah ada Ali bin Abi Thalib? Bukankah ada Anas ibn Malik? Mereka termasuk sahabat-sahabat dari kalangan kaya. Artinya apa? Kita jangan salah dalam menafsirkan makna zuhud.
Sebagian orang saya mau bersikap zuhud, saya tinggalkan dunia seluruhnya. Ya, nggak mau cari uang, nggak mau mendapatkan kenikmatan dunia. Ini salah. Ya, yang dimaksud zuhud adalah kita meninggalkan sesuatu dari urusan dunia yang dapat melalaikan kita dari urusan akhirat. Ya, wa huwa a'la minal wara'. Nah, zuhud itu secara tingkatan lebih tinggi dari wara'. Pernah dengar kata wara'? Nah, apa bedanya wara' sama zuhud? Maka para ulama menyatakan, adapun wara' adalah tarku ma yadurru min umuri dunia. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan dari urusan dunia. Itu wara'. Jadi orang itu berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang kalau dia lakukan dapat membahayakan bagi urusan akhiratnya. Itu wara'. Ya. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan apa? Akhiratnya dari urusan dunia. Adapun zuhud itu tingkatan yang lebih tinggi lagi dari sekedar wara'. Adapun zuhud adalah tarku ma la yanfa fil akhirah. Sama dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin. Bahwa zuhud itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Dan itulah sikap kehati-hatian seorang mukmin. Kita harus bersikap zuhud. Artinya kita lihat apakah aktivitas kita di dunia ini bermanfaat tidak untuk akhirat kita. Kalau tidak manfaat maka tinggalkan. Kalau manfaat lakukan walaupun itu urusan dunia. Jelas? Kan lihat bagaimana indahnya ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi segala permasalahan. Iya Pak ya? Sebagian orang kan terlalu zuhud akhirnya apa? Di masjid terus. Bahkan dia nggak mau keluar dari masjid. Ya, dia bilang saya pokoknya berdoa insya Allah Allah kasih rezeki. Ya, bagaimana mungkin? Ya, dia cuma doa nggak mau usaha, nggak mungkin. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menyikapi permasalahan dunia itu secara bijak. Ya, boleh kita mencari dunia dengan syarat bahwa yang kita cari ada hubungannya dengan akhirat. Itu namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud. Wa tarku ma la yanfa'a la min tarki ma yadur. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu lebih tinggi kedudukannya dari hanya sekedar meninggalkan yang membahayakan. Makanya zuhud itu lebih tinggi daripada apa tadi? Wara. Ya. Oleh karena itu zuhud itu ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Apa kira-kira? Perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Banyak. Ya. Ada orang kerja bagian daripada kebaikan. Tapi kalau orang lupa diri 24 jam dia habiskan waktunya untuk mencari harta semata dan ketika sudah dapatkan harta tersebut tidak digunakan untuk kemanfaatan akhirat, maka inilah yang dimaksud orang-orang yang tidak zuhud. Ya, orang carinya apa? Harta terus. Dan ini menunjukkan ketidakberkahan hartanya. Karena ciri orang-orang yang tidak berkah hartanya adalah selalu merasa kurang walaupun hartanya sudah banyak. Sebagian pernah saya sampaikan, betapa banyak ada orang-orang, hartanya banyak Pak, tapi dia tidak menikmati hartanya sendiri. Justru orang lain menikmati hartanya. Nah itu biasanya bentuk ketidakberkahan harta. Makanya kata Nabi apa? Man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mengambil hartanya dengan cara yang baik, tidak mendolimi orang lain dengan tidak cara curang, maka Allah akan berkahi. Wa man ya'khudh malahu bighairi haqqihi. Barang siapa yang mengambil hartanya yang bukan haknya, famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba. Permisalannya seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Makannya banyak tapi enggak pernah kenyang. Itulah orang-orang yang hartanya enggak berkah. Cari harta terus, hartanya sudah menumpuk tapi selalu merasa kurang. Sudah enggak zuhud, tamak terhadap dunia, Allah enggak berkahi hidupnya. Jadi yang dimaksud dengan zuhud ini apa tadi? Meninggalkan sesuatu dari dunia yang dapat melalaikan akhirat. Jelas ya? Nah. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab yang ada di dalam buku antum ya, bahwa sebagian ulama juga berpendapat yang dimaksud dengan zuhud sebagaimana dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, orang-orang berbeda pendapat bersama kami di Irak. Ada yang berkata bahwa zuhud itu adalah tidak bergaul dengan manusia. Nah, ini yang ekstrim. Ya, saking zuhudnya saya pengen zuhud apa? Saya tinggalkan, saya nggak mau berteman dengan manusia. Apalagi temannya ini suka dunia, saya nggak mau. Nah ini terlalu ekstrim. Ya, ada yang berpendapat meninggalkan syahwat. Nah inilah yang dibenci oleh Nabi.
Dan ini terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Ya Rasulullah, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Ya Rasulullah, saya tidak akan menikahi wanita. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini cinta akhirat, tapi salah dalam memahami cinta akhirat. Maka Nabi marah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni asumu wa uftir, ya, wa akumu wa anam, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi marah kepada 3 orang tadi. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat malam, kemudian aku tidur. Aku menikahi para wanita. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka bukan daripada golonganku. Lihat, Islam ini enggak ekstrim, bapak-bapak sekalian. Islam ini enggak keras. Artinya kita ibadah terus, cari akhirat terus. Enggak. Ada waktu di mana kita cari akhirat, di mana cari dunia. Tetapi yang harus kita garis bawahi, bahwa dunia yang kita cari yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi jangan salah dalam memahami makna zuhud. Sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang memaknai zuhud ini salah. Mereka keluar dalam beberapa waktu, tinggalkan anak istri nggak dikasih nafkah. Ya, dia ibadah hanya untuk dirinya, dia lupa. Istri anaknya pun perlu ibadah. Dia pengen masuk surga sendirian, anak istrinya nggak dibawa. Ditinggalkan, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih nafkah lahir, nggak dikasih nafkah batin. Ini salah dalam memahami makna zuhud. Ya, jadi juga bukan berarti orang zuhud itu meninggalkan syahwat, dia nggak mau menikah dan lain sebagainya. Ini juga pendapat yang salah. Ada yang berpendapat yaitu tidak kenyang, artinya saya penting puasa terus. Nah, ini juga salah. Namun pendapat mereka saling mendekati satu sama yang lainnya. Namun tadi pendapat yang paling bagus, pendapat yang paling tepat dalam memaknai makna zuhud adalah meninggalkan sesuatu dari urusan dunia yang dapat melalaikan kita dari urusan akhirat. Naam. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam yuhibbukallah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya syarat dan jawabus syarat. Kata Nabi, zuhudlah engkau di dunia, pasti Allah akan mencintai engkau. Artinya apa? Bahwa zuhud terhadap dunia menjadi salah satu sebab terbesar seseorang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi akan menjanjikan bahwa orang yang zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Yang dimaksud dunia di sini adalah ad-darul lati nahnu fiha. Dunia yang sekarang kita tempati. Walaupun sebagian para ulama berbeda pendapat. Yang maksud dengan dunia di sini, ada yang mengatakan dunia fi zaman. Maksudnya kehidupan dunia. Ada yang dimaksud di sini adalah martabah, kedudukan. Maksudnya apa? Bahwa dunia itu kedudukannya lebih rendah dibandingkan apa? Akhirat. Ya, daripada akhirat. Oleh karenanya Nabi pernah bersabda, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tempat cemeti yang ada di surga itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Bayangkan hanya suatu tempat di mana Allah menyimpan cemetinya, ya, bukan akhirat secara seluruhan, lebih baik dibandingkan dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu hina. Ya, jadi kita harus posisikan bahwa dunia ini memang hina. Ya. Bahwa dunia ini buruk. Makanya kita nanti akan sebutkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya yang menyebutkan akan hinanya dunia. Supaya apa? Memotivasi kita jangan terlalu berlebihan mencari dunia. Boleh cari dunia tapi jangan berlebihan. Sebagaimana selalu ana sampaikan berulang-ulang, jangan berlebihan mencari sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita bawa ke akhirat. Untuk apa kita berusaha berletih-letih, capek-capek mengumpulkan sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita masukkan ke kain kafan kita. Terlebih kain kafan kita tidak bersaku. Ya, 1 rupiah pun tidak bisa kita masukkan ke kain kafan kita. Maka untuk apa kita terlalu berlebihan? Maka sekecukupnya mencari dunia untuk mendukung apa? Akhirat kita. Kan begitu kan? Ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan, ya,
sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu apa? Hina. Oleh karenanya Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat ya, menyebutkan akan hinanya dunia, dan kita jangan terlalu berlebihan. Ya, tidak berlebihan dalam mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan kehidupan dunia ini hanyalah sanda gurau dan permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun. Kalau kalian mengetahui. Jadi Allah ingin mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang penting apa? Akhirat. Karena akhirat adalah khairu wa abqa. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wallahi ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang menyelupkan jarinya ke lautan. Ketika kita celupkan jari kita ke lautan, kemudian kita angkat, masih tersisa airnya. Iya, tapi hanya sedikit, bahkan tidak terlihat. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia itu seperti apa? Air yang kita celupkan ke jari kita, adapun akhirat apa? Lautan yang luas. Kan begitu. Artinya apa? Seorang muslim yang cerdas itu bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang kekal dan abadi dibandingkan kehidupannya yang singkat di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allim. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat, dan dilaknat semua yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 orang. 1, orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah, taat kepadanya, orang yang berilmu, dan orang yang mempelajari ilmu. Ini juga di antara keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, bahwa seluruh dunia dan isinya dilaknat oleh Allah kecuali mereka yang belajar ilmu agama seperti ini. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, ya, kita termasuk orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan hinanya dan jeleknya dunia, bahwa Nabi menyampaikan bahwa dunia ini lebih jelek dan lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Sudah anak kambing cacat, bangkai lagi, itulah dunia, kata Nabi. Ya, apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'di aliyati wan nasu kanafatahu. Disebutkan suatu hari Nabi pernah melewati pasar, sementara banyak orang yang berada di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wan nasu kanafatahu. Dan beliau, ya, banyak manusia yang berada di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Ya, bangkai anak kambing, kemudian kambingnya cacat, telinganya kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqalu manuh. Kemudian Nabi SAW, ya, mengatakan, siapakah di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Nabi tawarkan kepada para sahabat. Ya, kambing, bangkai, cacat telinganya, kata Nabi, siapa yang mau beli kambing cacat dan bangkai ini seharga 1 dirham? Kemudian para sahabat mengatakan, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai? Dimakan tidak bisa, disamak juga belum tentu hasilnya bagus. Ya, harganya 1 dirham pula. Ya, tidak ada yang bisa kami lakukan ya Rasulullah. Maka sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Dah, gratis saja, kata Nabi. Tidak usah bayar 1 dirham, gratis ambil. Ya. Kemudian apa orang-orang mengatakan? Ya. Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Kalaupun ini bukan bangkai, hidup, ini cacat. Karena kedua telinganya kecil. Apalagi kalau dia mati. Maka Nabi SAW mengatakan, fawallahi ladunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah
daripada bangkai anak kambing ini. Artinya apa? Nabi ingin menyebutkan dan menjelaskan kepada kita akan hinanya dunia. Dunia akan bermanfaat bagi kita ketika kita gunakan kehidupan kita di dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di mana? Di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini bukan berarti kita menghilangkan dunia secara keseluruhan, enggak boleh jadi orang kaya, enggak boleh jadi orang yang mampu di dunia, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini jangan tamak, jangan berlebih-lebihan terhadap dunia. Karena sejatinya sifat kita itu sama, cinta terhadap dunia. Siapa yang di antara kita enggak suka harta? Siapa di antara kita yang tidak suka dengan syahwat? Setiap kita suka. Makanya kata Nabi, ya, kalaulah seorang anak Adam mempunyai 2 lembah emas, pasti dia masih berharap untuk memiliki lembah emas yang ketiga. Itu kan manusia. Tidak ada yang menghentikan obsesi terhadap dunia kecuali apa? Kematian. Baru dimasukkan ke liang lahat, matanya terkubur dengan tanah, baru berhenti di situ dia apa? Untuk mencari dunia. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu sangat hina, dan banyak sekali sebetulnya dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang menunjukkan kepada kita hendaklah setiap kita bersikap zuhud terhadap dunia. Kemudian setelah berbicara tentang masalah zuhud terhadap dunia, maka Nabi menjelaskan kalau kita ingin dicintai manusia apa? Wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Hendaklah engkau bersikap zuhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia, maka Allah akan mencintai kalian. Apa yang dimaksud zuhud terhadap manusia? Yaitu kita menjaga diri, menjaga iffah kita untuk tidak meminta-minta kepada makhluk. Kenapa? Semakin sering kita meminta kepada makhluk, semakin hina kita di hadapan makhluk tersebut. Coba ada di antara Bapak, ya, yang setiap hari kerjanya minta-minta sama orang. Apakah akan mulia hidup kita? Akan hina hidup kita di hadapan tersebut. Bahkan semakin kita sering meminta, kemudian kita punya balas budi, semakin hina kita di hadapan orang tersebut. Beda kalau kita minta sama Allah. Semakin sering kita minta sama Allah, semakin mulia hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk meminta. Bahkan Allah justru benci kepada orang-orang yang enggak mau minta sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian ud'uni, mintalah kepadaku nih saya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau minta sama Allah, merasa dirinya cukup, merasa dirinya hebat, tidak pernah minta sesuatu sama Allah, maka Allah sangat membenci orang-orang tersebut. Ya, dan mereka nanti akan dihinakan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka yang hina. Bukankah Nabi mengatakan laisa syai'un akramu 'indallahi minad du'a? Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Semakin sering kita meminta sama Allah, semakin mulia kita. Tapi semakin sering kita meminta kepada makhluk, apalagi bergantung kepada makhluk, semakin hina kita di hadapan tersebut. Dan satu hal yang ma'asyiral muslimin ini harus kita garis bawahi, setiap muslim harus punya izzah. Setiap muslim harus punya apa? Harga diri. Antum bisa bekerja-kerja. Antum bisa cari nafkah. Jangan menunggu minta-minta dari orang lain. Apalagi tidak ada udzur syar'i bagi kita. Fisik masih kuat, pikiran masih waras, ya, badan masih sehat, maka kerja. Karena kemuliaan seorang laki-laki ketika dia mencari nafkah. Ya, ada sebagian ikhwah, ada sebagian laki-laki nggak mau kerja. Ya, beberapa saat yang lalu dalam sebuah kajian khusus para ummahat, ada ummahat yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya kalau punya suami yang nggak mau kerja? Subhanallah, ada suami nggak mau kerja, dia lebih suka di rumah, suruh istrinya bekerja, dia di rumah. Maka saya bilang jangan jadikan dia laki-laki, jadikan dia perempuan. Ya, terbalik. Laki-laki cari nafkah. Apalagi kalau kita fisiknya kuat, kita sehat, apa yang menghalangi kita untuk tidak cari nafkah? Dia malah suruh istrinya. Ini zalim pada istrinya. Ya, justru sebaliknya istri yang di rumah, didik anak, kita yang cari nafkah. Ini sebaliknya. Ya, dia pengen di rumah, istrinya dia suruh kerja. Allahul musta'an. Ya, ini enggak pantas disebut laki yang suami seperti ini. Suruh dia apa? Keluar dari rumah. Ya, suruh kerja. Ya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dijelaskan di sini yang dimaksud wazhad fi ma indan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan manusia, hada yatadamman tarku su'alin nas. Hadis ini mengandung bahwa larangan kita untuk meminta-minta kepada
manusia. Ay alla tas'alan nasa syai'an. Jangan kita banyak meminta-minta sama orang. Kalau kita bisa mampu bekerja kerja, jangan suka minta-minta sama orang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa innal yadal ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Terlebih Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis yang mengancam orang-orang yang banyak meminta-minta padahal dia mampu. Ya, apakah kata Nabi bahwasanya orang-orang yang sering minta tanpa ada kebutuhan, tanpa ada udzur, maka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat tanpa kulitnya, hanya dibangkitkan dalam keadaan bertulang. Ya, sebagai bentuk Allah menghinakan hamba tersebut. Tidak pernah malu, minta terus sama orang. Kita dapatkan sebagian orang saat ini, badan masih sehat, badan masih kuat, minta-minta kepada orang lain. Allahul musta'an. Ya, kita seorang muslim harus punya apa? Izzah, punya harga diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia selama kita masih mampu untuk melakukannya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini ada banyak sekali fawaid yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, uluwi himamis sahabati radhiyallahu taala anhum. Fala takadu tajid as'ilatahum illa lima fihi khairud dunya awil akhirah fa fihima jami'an. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum itu uluwi himmah, memiliki apa? Semangat yang tinggi dalam beramal. Terbukti apa? Hampir seringkali kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu selalu berkaitan dengan urusan akhirat. Maka selalu saya sampaikan, lihat Pak, di hadis-hadis Nabi hampir jarang, bahkan mungkin sangat sedikit kita dapatkan para sahabat itu bertanya tentang urusan dunia. Sebagaimana pernah kita jelaskan, bagaimana Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ketika ditanya oleh Nabi, ya Rabi'ah, ya, minta sesuatu kepadaku. Nabi tahu Rabi'ah itu dari kalangan apa? Sahabat yang miskin, tidak punya apa-apa, bahkan dia makan ketika para sahabat makan. Ya, dia tidak makan ketika para sahabat tidak makan, bahkan dia digolongkan sebagai ahlu suffah, sama seperti Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, termasuk golongan orang miskin. Tapi kita nggak akan dapati dari mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan kepada saya dunia, berikan sama saya harta, berikan sama saya jabatan. Kalaupun itu diminta, kira-kira ketika Nabi doakan mustajab atau tidak? Mustajab. Tapi justru ketika Nabi justru menantang, ya Rabi'ah, salni, minta sesuatu kepadaku. Apa kata dia? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau agar aku masih bisa menemani engkau di surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia enggak minta ya Rasulullah, jadikan saya orang kaya. Kalaupun dia minta ya Rasulullah, jadikan saya orang kaya, kira-kira jadi kaya atau tidak? Jadi kaya sebagaimana Nabi mendoakan siapa? Anas ibn Malik. Ya. Tapi Rabi'ah tahu, kalaupun dia punya harta 60 tahun, 70 tahun hanya itu saja. Ya, tapi dia tahu bahwa akhirat lebih kekal, makanya dia bilang, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau agar engkau minta kepada Allah agar aku selalu mendampingimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia faham betul bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih menenteramkan hatinya kecuali ketika nanti kebahagiaan yang didapatkan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, au ghairu dzalik, ada yang lain lagi enggak? Rabi'ah, minta yang lain. Ya, dia bilang enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantu aku wahai Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami untuk mewujudkan cita-citamu untuk bisa mendampingiku di surga dengan memperbanyak sujud. Lihat Pak, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka memang pantaslah kalau mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Pantaslah mereka disebut khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Karena memang imannya para sahabat tidak bisa ditandingi dengan apapun. Kalau kita kan enggak. Coba kalau kita tahu ada orang yang mustajab doanya, ditanya, ente mau apa? Pasti kita minta apa? Dunia. Baik, kalau kita tahu nih orang kalau doa mustajab nih, ya, dia tanya, kamu minta apa? Saya minta sama Allah nanti. Wah, kita pasti yang pertama kita minta apa? Ya, jabatan yang tinggi, istri yang banyak, gitu kan? Harta yang melimpah. Syahwat semua yang kita minta pasti itu, Pak. Hah? Ya, itu memang tabiatnya manusia, tapi beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Nah, ini juga penting. Soal huna, hal sahabah radhiyallahu taala anhum idza sa'alu mithla hadas su'al yuriduna an yattali'u faqat aw yuriduna an yattali'u wa ya'malu. Ini para sahabat nih kalau tanya tentang masalah kebaikan, sebetulnya mereka pengen hanya sekedar nanya, pengen sekedar tahu apa pengen ngamalin.
Kira-kira apa? Pengen ngamali. Beda sama kita kan? Nah, maka jadi dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, maka jawabannya atsani yang kedua bahwa para sahabat itu bertanya karena ingin beramal. Bi khilafi katsirin minan nasil yaum. Berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman sekarang. Nas'alullah alla yaj'alana minhum, kata beliau. Kita memohon kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Apa? Zaman kita sekarang ini banyak orang bertanya hanya sekedar pengen tahu atau untuk mencari yang membenarkan pendapatnya. Misal begini. Misal contoh. Dia mungkin melakukan sebuah muamalah bisnis misalkan. Dia pengen tahu bisnis saya ini halal atau haram. Gitu kan? Dia nanya ke Ustadz. Ustadz, saya punya bisnis A, B, dan C. Menurut Ustadz itu halal atau bukan? Ketika Ustadz bilang, oh enggak, itu enggak halal. Ya, di situ ada syubhat yang mungkin kurang bagus, maka tinggalkan. Waduh, padahal dia menggeluti bisnis itu. Cari lagi Ustadz yang lain. Nanya lagi, Ustadz, saya punya bisnis seperti ini Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana? Ya, Ustadz yang kedua bilang, ya sebetulnya enggak haram-haram amat. Ya, masih bisa antum lakukan, tapi di situ ada syubhat. Masih belum tenang lagi. Tanya lagi Ustadz yang ketiga. Ustadz, saya punya bisnis seperti bisnis ini. Gimana Ustadz? Oh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ah, ini dia. Ya, sebagian kita gitu, Pak. Cari pertanyaan yang bisa, Pak, menggugurkan apa yang kita inginkan. Kalau yang dia tanya Ustadz yang nggak sesuai, enggak. Ya. Karena tujuannya bukan untuk diamalkan, cari pembenaran. Ini banyak, Pak. Ya. Wah, ini nggak Ustadz nih, keras nih kayaknya nih. Cari Ustadz yang agak lembek dikit lah. Ya. Ada orang-orang seperti itu padahal udah jelas-jelas ini haram. Atau jelas-jelas ini ada perkara syubhatnya. Kemudian dia cari-cari sampai dia dapat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Beda dengan para sahabat. Para sahabat nanya memang betul-betul ingin diamalkan. Atau ada lagi tipe yang kedua. Ada sebagian orang yang nanya hanya untuk menguji ustadznya. Nah, ini lebih nggak ada adab lagi sama ustadznya. Padahal kita tahu ustadz itu manusia biasa, sama. Dan setiap ustadz itu punya karakteristik, spesialisasi dalam ilmu. Ya, ada orang mungkin kuliahnya di fakultas hadis, mungkin dia menguasai dalam bidang hadis. Ada yang menguasai di bidang muamalah. Sekarang dia tes sengaja, coba saya tanya ustadz nih, tahu nggak di masalah ini? Ya, dia kasih pertanyaan yang susah. Ya, ketika dia nggak bisa lihat, ustadznya nggak bisa jawab. Bangga dia ketika ustadznya nggak bisa jawab. Ya, ada yang seperti ini. Ya, atau dia banding-bandingkan. Yang paling kurang beradab juga, dan ini bagian daripada adab dalam bertanya, jangan pernah kita banding-bandingkan. Ustadz misalkan saya bertanya, Ustadz, ya saya ingin bertanya. Menurut Ustadz yang saya tanya, hukum A seperti ini. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya kalau antum sudah tanya sama Ustadz Fulan, gak usah tanya Ustadz yang lain lagi. Ya, kalaupun ingin tahu jawaban dari Ustadz yang lain, tidak harus menyampaikan apa. Saya sudah bertanya kepada Ustadz Fulan, kata Ustadz Fulan jawaban begini. Menurut antum gimana Ustadz? Nah ini bagian daripada su'ul adab kepada gurunya. Ini penting bapak-bapak sekalian. Karena kita harus beradab sebelum berilmu. Dulu para ulama itu belajar adab lebih banyak dibandingkan belajar ilmu. Ya. Sebagian orang tadi hanya ngetes, pengen tahu sejauh mana nih kapasitas ilmunya Ustadz. Subhanallah. Ya. Ustadz manusia biasa. Kalau dia bilang dia nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau dia tahu, sampaikan ilmu. Ya. Justru kita paling berat sebetulnya duduk di kursi seperti ini. Ini berat pertanggungjawabannya. Ya, jangan antum kira orang yang duduk di majelis ilmu mengajarkan ilmu itu justru apa? Enak, bangga dia. Enggak, berat kita. Apalagi kalau antum bertanya, berat sebetulnya untuk jawab. Ya, berat. Ya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang paling berat lagi adalah ketika kita menyampaikan ilmu dan kita tidak amalkan, berat ikhwat. Ya, oleh karena itu setiap kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah itsbatu mahabbatillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat cinta Allah Subhanahu wa taala. Panjang sebetulnya pembahasan ini namun saya singkat. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, sebagaimana selalu saya ulang-ulang juga di majelis ini, ketika kita berbicara tentang sifat Allah, maka kita harus menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa kita apa? Palingkan maknanya. Ketika dikatakan Allah mencintai hambanya, berarti Allah betul-betul memiliki sifat mencintai. Tetapi cintanya Allah berbeda dengan cintanya manusia. Bukankah di antara kita saja manusia? Beda cinta-cintanya, beda cinta kita antara satu dengan yang lain. Betul atau tidak? Sekarang anak tanya di majelis ini. Ya, apakah semuanya suka durian? Duren, ada yang suka? Walaupun orang bilang durian itu buah paling mahal,
Rajanya buah-buahan harganya paling mahal. Ana rasa ada di antara jamaah di sini yang nggak suka. Betul atau tidak? Kita saja beda-beda cintanya terhadap sesuatu. Ya, ada orang lihat perempuan, masya Allah, menurut dia cantik. Secantik apapun wanita, ada orang mengatakan dia tidak cantik. Betul atau tidak? Karena setiap cinta kita berbeda. Ini di antara makhluk. Maka cinta Allah jauh lebih besar dibandingkan cinta makhluk. Kita cinta sama Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Tapi cinta Allah jauh lebih besar dibandingkan cinta kita. Jadi jangan kita sampaikan kalau begitu, kalau Anda mengatakan Allah memiliki sifat cinta, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak seperti itu konsepnya. Karena memang kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi tidak boleh juga kita menyelewengkan makna yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara bahwa Allah mencintai. Jadi jangan kita sampaikan kalau antum bilang Allah mencintai berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk. Kita sampaikan Allah memiliki rasa cinta, tapi cintanya Allah berbeda dengan cintanya makhluk. Sebagaimana sesama makhluk saja berbeda rasa cinta. Betul atau tidak, Pak? Orang yang punya 3 istri kira-kira sama cintanya? Beda. Makanya kata Nabi, di antara bentuk keadilan orang yang memiliki istri lebih dari 1, ya, bukan berarti harus adil dalam masalah cinta dan kasih sayang, tapi dalam masalah apa? Pemberian, masalah bermalam dan lain sebagainya. Karena memang setiap cinta itu berbeda-beda. Ya, ada orang yang jangankan kepada istri, kepada anak. Bapak punya anak 5. Apakah semuanya cinta kepada anak-anaknya? Pasti beda tingkatan cintanya, betul atau tidak? Ada di antara kita punya anak 5. 1 di antaranya masya Allah, kesolehannya lebih daripada yang 4. Pasti kita lebih cinta kepada salah satunya, betul atau tidak? Makanya para ulama mengatakan bentuk keadilan kepada anak itu bukan keadilan dalam masalah cinta dan kasih sayang. Yang kita harus adil adalah masalah pemberian, masalah atau. Ya, sebagaimana sudah saya bahas di kajian ummahat di beberapa masjid yang lain tentang pentingnya seseorang bersikap adil kepada anaknya. Yang dimaksud adil di sini bukan masalah cinta. Pasti Bapak ada kecenderungan dari sekian anak yang Bapak miliki, pasti ada salah satu yang lebih cintanya. Karena mungkin dia lebih taat, gitu kan? Dia lebih soleh, dia lebih rajin sholatnya dibandingkan yang lain, pasti akan menjadikan kita lebih cinta. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat cinta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jelaskan katanya apa? Mencintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat yang lain, "Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dalil-dalil banyak sekali. Hadis yang kita sebutkan tadi di awal, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril akan mencintainya. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki apa? Sifat cinta, dan kita harus yakini tanpa kita selewengkan maknanya, ya, tanpa kita selewengkan maknanya. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan ataupun faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fadilatuz zuhud fid dunya. Keutamaan untuk berbuat zuhud di dunia. Yang dimaksud zuhud tadi apa? An yatruka ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di dunia dan itu ada manfaatnya dengan akhirat, maka lakukan. Ya. Dan banyak sekali amalan-amalan dunia yang sejatinya kalau kita lakukan dapat mendukung kemanfaatan kita di akhirat. Makanya dikatakan oleh beliau, walaysa zuhud annahu la yalbath athiyab al-jamilah. Bukan berarti dikatakan orang itu tidak zuhud ketika dia pakai baju bagus. Ya, ada orang pakai bagus kemudian kita bilang, oh, ini orang enggak zuhud. Itu yang suudzon kita. Ya. Orang pakai baju bagus kemudian kita bilang nih orang enggak zuhud. Sukanya pakai baju bagus. Enggak apa-apa. Kalau dia mampu. Ya. Kalau dia mampu, silakan beli. Ya. Makanya pernah suatu hari ada yang bertanya kepada seorang asatidzah, ingat saya ketika itu di Masjid Nabawi, ada yang tanya, "Ustaz, apa hukumnya saya beli tas harga 2 miliar?" Masya Allah. Saya enggak kebayang itu tas 2 miliar segede apa. Ya. Kemudian dijawab oleh ustaz tersebut, ya.
selama uang antum yang antum miliki sudah antum pakai untuk kemanfaatan akhirat. Artinya apa? Ya, uang yang dia miliki selain yang dia belikan tas sudah dipakai sedekah dan lain sebagainya untuk kemanfaatan, silahkan. Kalau dia mampu. Walaupun itu seharusnya tidak dilakukan. Maksudnya apa? Berlebih-lebihan juga sebetulnya. Tetapi secara hukum boleh atau tidak? Boleh aja kalau dia mampu. Yang nggak boleh, udah nggak mampu maksain. Nah ini. Ya, punya uangnya 100.000, ya pengen beli baju 300.000. Akhirnya maksain sampai ngutang. Nah ini bukan kebutuhan, tapi gaya hidup. Gitu kan? Nah, jadi bukan berarti orang pakai baju bagus itu apa? Tidak zuhud. Bukan. Bukan berarti orang punya mobil bagus dikatakan tidak zuhud. Nah, sebagian orang kadang ya enggak tahu kehidupan orang tapi sukanya mengomentari kehidupan orang. Ya, ada orang lihat punya mobil bagus, ya. Apalagi mungkin ustadznya, ustadznya mobilnya bagus sekali tuh. Ustadz tadi menyampaikan tentang masalah zuhud, ustadznya pakai mobil bagus. Waduh. Ya. Ustadznya tidak mengamalkan ilmunya. Itu kan suudonnya kita. Ya. Bukan seperti itu. Ya, jadi makna zuhud itu jelas, ya. Dijelaskan oleh para ulama. Tentu juga kita memang diperintahkan untuk kita berlebih-lebihan masalah dunia. Tentu tidak baik juga, ya. Untuk apa coba ibu-ibu sekalian beli harga tas 2 miliar? Kalau 2 miliar ini antum bikin masjid, bisa dapat 2 masjid, bahkan bisa dapat mungkin. Antum beli tas cuma dibawa begini aja. Isinya gorengan di dalam, Masya Allah. Kan rugi, Pak. Ya. Rugi buat apa? Antum beli tas 2 miliar isinya makanan, Allahul musta'an, buat apa? Ya, mending kresek kan sama. Ya. Dan subhanallah, saya kadang nggak habis pikir, ketika beli harga yang mahal seperti itu yang berlebihan, apakah menjadikan wajah ibu yang biasa jadi cantik gara-gara bawa tas yang 2 miliar? Kan enggak. Kecuali antum beli 200 miliar berubah wajahnya misalkan. Nah, ini penting juga kita dalam bijak dalam menyikapi masalah dunia. Tidak berlebih-lebihan. Secukupnya apa yang kita butuhkan ya kita gunakan. Tapi bukan berarti ketika orang memiliki kemampuan membeli sesuatu yang bagus maka dikatakan tidak zuhud. Ya, karena zuhud tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dengan urusan akhirat. Kemudian di antara pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil adalah bahwasannya zuhud itu kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan apa? Wara. Ya, dibandingkan wara. Kemudian yang keenam, anna zuhud min asbabi mahabbatillahi azza wa jalla. Bahwasanya bersikap zuhud menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dunia maka Allah akan mencintai dirimu, ya. Dan cara yang paling besar agar kita mendapatkan cinta Allah salah satunya adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Inilah yang saya sampaikan di awal tadi. Sebab mendapatkan cinta Allah banyak atau tidak? Banyak. Ini hanya salah satunya disebutkan tentang masalah apa? Zuhud. Padahal tadi disebutkan di antaranya oleh Ibnu Qayyim, salah satunya adalah cintai Nabi, ikuti apa yang dijalankan oleh Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian al-hathu wa targhib fi zuhud fi ma indan nas. Anjuran dan motivasi untuk berbuat zuhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Artinya apa? Jangan sering minta-minta kepada manusia, ya. Sampai beliau mencontohkan, ya, kalau bahasa kita itu celamitan, Pak. Ya, apa ada yang ada pada orang lain, dia pengen miliki, bahkan dia minta. Kata beliau, ya, mithalul awal, ya, di antara contoh orang-orang yang enggak zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, antara ma'asyaksin minan nasi ma yu'jibuka min qalamin aw sa'a. Ada orang-orang yang ketika lihat temannya, ya, punya pena atau jam yang bagus. Ya, misalkan pena harganya 1 juta. Ya, jamnya harga 5 juta. Kemudian dia lihat bagus sekali. Kemudian dia mengatakan, Masya Allah. Dia puji dulu. Jam antum bagus sekali, Masya Allah. Kayaknya kalau antum kasih ke ana, hadiahkan ke ana, dapat pahala antum. Nah, itu celamitan namanya. Tidak boleh juga seperti itu. Ya, nah, ini nggak bagus juga. Tidak ada adab. Ya, tidak ada adab. Ya, lihat orang punya jam tangan bagus, Masya Allah, jam tangan antum bagus. Kayaknya kalau anak pakai jam tangan antum, tanda tangan anak jadi makin bagus. Bisa nggak antum hadiahin ke anak? Ini nggak boleh juga. Ya, di antara bentuk apa? Tidak beradab kepada sesama manusia.
Ya, ini juga tidak baik. Dan memang tidak hal yang tidak baik ketika kita selalu menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Sebagaimana pernah Anda sampaikan wallahu alam di sini atau di majelis yang lain, bahwa kunci hidup bahagia itu satu, Pak. Jangan pernah banding-bandingkan apa yang ada pada orang lain harus kita miliki. Selama kita masih sering banding-bandingkan apa yang orang lain miliki dan harus kita miliki, selama itu dia tidak akan pernah bahagia. Dan tidak akan pernah bahagia. Hatinya selalu panas. Lihat tetangga, Masya Allah, kok mobilnya ganti. Ngerengek dia sama suaminya. Tuh, lihat tuh, tetangga sebelah, mobilnya sudah ganti. Kita udah 20 tahun, mobilnya ini terus. Ya, belilah sama suaminya. Dipaksain, akhirnya suaminya apa? Ngutang, kredit. Nah, istri-istri begini nih yang menyengsarakan suami. Ya, nyengsarain di dunia, nyengsarain di akhirat. Betul, Pak. Ya, udah gitu ngerengeknya, betul-betul ngerengek. Tuh, lihat tuh, banding-bandingin terus. Lihat tuh saudara kamu tuh, ya. Sekarang jabatannya sudah jadi direktur, kamu udah 25 tahun karyawan terus. Ya. Terus dia banding-bandingin. Yang banyak yang menjadikan seperti ini akhirnya suami-suami yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak suami ya melanggar aturan Allah dikarenakan peran istri. Ya, suaminya capek-capek baru pulang kerja dia bilang, "Mana? Dikasih uang enggak bersyukur." Tuh, tetangga sebelah, ya, pulang dikasih uang sekarang kamu cuman bawa ya, oh subhanallah. Ya, akhirnya apa? Suami tertekan. Setiap pulang dipaksa terus, akhirnya apa? Korupsi. Akhirnya apa? Mencuri. Dosa yang pertama dapat siapa? Istrinya. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Ya, selama kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan selalu banding-bandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain, selama itu kita tidak akan pernah bahagia, nggak akan pernah bahagia. Ingat ibu-ibu sekalian, jangan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga sekalian. Nanti besok-besok ibu-ibu nggak mau ikut kajian saya lagi, saya disindir terus sama Ustadz nih katanya. Nggak Bu ya? Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian ingat bahwa setiap kita rezekinya berbeda dan Allah yang selalu saya sampaikan konsepnya adalah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang kehidupan kita. Ingat Bu, Pak, Allah yang paling tahu tentang kehidupan kita. Allah kasih rezeki kita sekian karena Allah tahu mungkin kalau Allah kasih rezeki yang banyak, belum tentu dia amanah. Belum tentu dia bisa menjaga harta tersebut. Maka Allah tahu kapasitas kemampuan diri kita. Oh si fulan kasih aja dulu segini. Ya, dan jangan pernah iri hasad kepada orang lain. Ya, kalau mau motivasi boleh, bilang misalkan Pak, kalau kita lihat suami kita kurang semangat bekerja, kita bilang Pak semangatlah. Anak-anak kita kan ada 9, ada 10, semuanya ya, semuanya di pesantren, ya, semuanya sekolah. Kalau Bapak diem di rumah terus, siapa yang mau biayain mereka? Boleh nggak kalau begitu? Boleh. Tapi kalau sudah bawa uangnya, jangan dikritisi lagi. Tiap hari bawa uangnya segini terus. Ya, kan coba Bu. Betapa indahnya ketika suami akan berangkat kerja kemudian bilang, Pak, ya, cari rezeki yang halal. Bapak jangan pulang ke rumah kecuali bawa rezeki yang halal. Jangan sekali-kali Bapak berikan satu suapan ke mulut saya dan anak-anak saya dari harta yang haram. Allah. Itu suami berangkat kerja semangat. Ya. Jangan sebelum berangkat langsung dibilang, Pak, ingat. Tetangga sebelah mobil sudah 2, rumah sudah 2 tingkat, ya, pulang harus bawa, jangan ya. Ini jangan jadi kita penyebab suami kita melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan sampai akhir daripada Ramadan, sehingga kita keluar daripada Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan? Nah. Nah. Baik. Pertanyaan terkait i'tikaf, ya. Yang pertama, para ulama khilaf tentang batasan waktu i'tikaf. Sebagian para ulama berpendapat bahwa seseorang dikatakan i'tikaf ketika dia berpuasa
berpuasa itu berapa lama? 1 hari. Ya, maka sebagian mengatakan ada yang bertambah mengatakan i'tikaf itu dianggap ketika dia i'tikaf 1 hari. Sebagian para ulama menganggap bahwa i'tikaf itu 3 hari. Sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu selama kita berdiam diri di masjid walau hanya sesaat, maka itu dikatakan i'tikaf. Wallahu taala alam, saya lebih condong sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa pendapat yang paling kuat tentang i'tikaf walau kana lahdhah, walaupun hanya sesaat itu dikatakan i'tikaf. Nah, mana yang terbaik? Maka tentu yang paling terbaik i'tikaf 10 hari tidak keluar. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh Nabi. 1. Sebagai bentuk kita mengikuti apa? Nabi SAW. Yang kedua, ya, bahwa i'tikaf dengan 10 hari tidak keluar dari masjid itu lebih peluang mendapatkan Lailatul Qadarnya lebih besar. Ya. Maka kalau ditanya mana yang terbaik, maka yang terbaik adalah i'tikaf 10 hari tidak keluar. Namun apabila ada udzur, maka kita boleh keluar. Contoh tadi, Ustadz, saya mau i'tikaf 10 hari. Sudah izin sama keluarga. Abi, bapak mau i'tikaf di masjid. Kita cukupkan dia kebutuhannya selama 10 hari. Dan memang kita misalkan sudah cukup, saya nggak kerja 10 hari, saya rasa saya mampu. 10 hari dia i'tikaf di masjid, dia cukupi kebutuhan keluarganya, ya. Maka itu terbaik. Tapi kalau ada udzur, misalkan tiba-tiba istrinya nelpon, Pak, anak sakit, bawa ke rumah sakit. Antum bilang, afwan, anak sedang i'tikaf. Ya, antum urus anaknya, saya mau i'tikaf ibadah sama Allah. Ini salah. Karena di antara hal yang dibolehkan dan tidak membatalkan i'tikaf karena keadaan darurat tadi. Misalkan bapak cari makan. Misalkan DKM nih ngadain 10 hari i'tikaf di masjid ini. Ya, otomatis harus menyediakan sahur dan buka. Kalau setiap jamaah dan setiap DKN saling egois, saya mau tetap i'tikaf, saya nggak mau keluar. Mau makan dari mana? Mau buka puasa dari mana? Siapa yang menyediakan sahur? Ya kan? Maka seorang keluar dari masjid, ambil makanan, beli makanan dibagikan kepada petugas, maka itu tidak membatalkan. Namun bagi yang ternyata, karena setiap kita keadaannya berbeda-beda, ada orang yang bisa i'tikaf hanya malam. Kenapa? Karena paginya kerja. Lakukan itu. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita niatkan, ya Allah, saya pengen i'tikaf, saya ingin mendapatkan keutamaan apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Namun sekali lagi yang terbaik apa? 10 hari tidak keluar dari masjid bagi yang memang mampu mungkin keluarganya sudah dinafkahi. Jangan juga saya mau i'tikaf 10 hari. Keluarganya ditinggalkan, enggak dikasih bekal, enggak dikasih makan. Antum mudorotkan anak dan istri. Ya, hanya karena untuk mendapatkan apa? Kemuliaan. Kemuliaannya betul baik, tapi kalau antum memudorotkan orang, maka itu pun dosa. Jelas Pak ya? Jadi kalau kita mampu 10 hari itu yang terbaik. Dengan memperhatikan tadi, keluarga dinafkahi, keluarga dikasih ya bekal, kemudian tidak termudorotkan. Ya, seperti tadi antum punya istri udah dihamil 9 bulan, HPL-nya 2 hari lagi, antum maksa saya mau i'tikaf. Pokoknya mau 10 hari enggak mau keluar masjid. Istri antum lahiran sama siapa? Itu kan mudarat. Makanya dalam memandang agama ini tidak berlebihan. Ya, jadi yang terbaik adalah 10 hari dan itu dilakukan oleh Nabi dan para salafus soleh. Tapi kalau kita tidak mampu, paling tidak beriktikaf semampu kita. Ya, semampu kita. Mudah-mudahan selama niat kita benar, selamat kita baik, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Nah, ada meminta kepada Allah. Nah, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Para ulama menyebutkan di antara sebab terkabulnya doa adalah kita beradab kepada Allah dalam berdoa. Jadi sebagian orang mengatakan, Ustadz, tadi antum bilang wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku tapi niscaya aku akan kabulkan. Kemudian Ustadz saya berdoa enggak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebabkan kita harus yakini bahwa setiap doa yang kita lakukan pasti diijabahi. Karena ada 3 keadaan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, tidaklah seorang hamba, seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali akan diberikan 1 dari 3. Yang pertama adalah an yu'ajjila lahu da'watuhu. Allah segerakan doanya dikabulkan. Dan kita mungkin pernah merasakan, belum lama kita doa, tiba-tiba langsung dikabulkan. Ya, saya rasa pernah kita merasakan itu semua. Yang kedua, atau Allah simpan dulu nanti
di akhirat. Yang ketiga, bisa jadi doa yang selama ini kita panjatkan Allah apa? Lepaskan kita, Allah palingkan kita dari musibah. Bisa jadi mungkin suatu saat ada kebakaran, rumah orang lain kebakar, rumah kita tidak. Mungkin itu di antara doa-doa yang pernah kita panjatkan dan Allah kabulkan melalui apa? Dijauhkan dari musibah. Berarti pertanyaannya, doa kita dikabulkan atau tidak? Dikabulkan sebetulnya. Nah, yang kedua, bisa jadi doa kita tidak dikabulkan karena ada sebab-sebab penghalangnya terkabulnya doa. Nah, di antara sebab terkabulnya doa adalah beradab dalam berdoa. Yang pertama, adab dalam berdoa. Ya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kata Nabi, pernah disebutkan seorang laki-laki yang dalam keadaan safar, rambutnya penuh dengan debu, ya, dalam keadaan kucel, ya, perjalanan. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan ya rabbi ya rabbi. Seharusnya doa hamba tersebut dikabulkan, tetapi makanan yang dia makan dari makanan yang haram, minuman yang dia minum dari yang haram, daging yang tumbuh dari dirinya dihasilkan dari yang haram, maka kata Nabi fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Maka ini juga penyebab bahwa orang tidak dikabulkan doanya dikarenakan makan dan minum, makan pakaian, dagingnya tumbuh dari yang haram. Jadi yang pertama apa? Mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi ketika memulai doa, kita menyebut nama Allah. Sebagaimana di hadis tadi, laki-laki ini mengatakan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Jadi angkat tangan, kita bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, sebutkan nama-nama Allah yang husna. Kemudian juga di antara adab dalam berdoa adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tadi sebelum menyebut nama Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, kemudian kita menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian di antara adab doa adalah hendaklah ketika kita berdoa yakin doa kita akan dikabulkan. Jadi ada sebagian orang berdoa, ya Allah berikan saya anak, tapi terserah ya Allah. Kalau menurut Allah engkau baik, berikan. Enggak juga. Ya, ini enggak yakin sama Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan perasaan yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa kalian. Jadi jangan sampai mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosaku jika engkau berkehendak, enggak ampuni juga enggak apa-apa. Nah, ini enggak yakin sama Allah. Ya, kalau antum yakin sama Allah, minta sama Allah apapun. Ya Allah, selama ini mobil saya tipenya ini, ya Allah saya minta mobil ini. Boleh enggak? Boleh kalau kita yakin, enggak masalah Bapak-bapak sekalian. Ya, jadi doa dengan apa? Yakin. Kemudian yang keempat, berdoa dengan menghadirkan hati, tidak lalai. Ada orang doa mulutnya berucap, hatinya terbang dengan dunia. Ya, ini enggak dia kabulkan. Makanya Nabi SAW, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi hati kita harus apa? Hadir. Kemudian yang keberapa? 5. Panjang ini sebetulnya. Saya sebutkan yang gampang aja ya. Yang kelima di antaranya tadi, tidak boleh atau hindari segala sesuatu yang dapat menjadikan doa kita tidak terkabul. Artinya jauhi sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Salah satunya apa? Makan dari yang haram, minum dari yang haram, hartanya dihasilkan dari yang haram. Ya. Kemudian di antara juga sebab terkabulnya doa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasannya hendaklah seseorang ketika berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Waktu mustajab apa saja? Banyak. Enggak selesai kita kajiannya kalau kita sebutkan. Ya. Apa saja di antaranya? Ketika berpuasa, Masya Allah. Tidak usah yang jauh-jauh, saum katanya. Ketika sedang berbuka, sebelum berbuka, apalagi? Safar, kemudian hujan, ya, dan lain sebagainya. Itu Pak, ada berapa tadi? 7. Itu dulu, amalkan sebelum yang lainnya. Nah, wallahu taala alam. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan dunia
dunia ini taruhlah di hati, ya Allah misalnya ya, ya Allah janganlah kau jadikan dunia ini dalam hati. Agar yang ditahan. Iya. Apa itu dalilnya juga sahih apa? Iya. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Itu doa yang sahih diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, jangan jadikan engkau dunia menjadikan obsesi tertinggi dalam hidupku. Ya artinya apa? Secara makna jangan jadikan dunia itu di dalam hati kita karena jadikan obsesi paling tinggi dalam kehidupan kita. Ya, jadi Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai obsesi harapan yang paling tinggi bagi kehidupan kami. Adapun yang dimaksud yang ditanyakan tadi, wallahu taala alam, secara lafadznya saya belum tahu ya, tapi yang saya tahu adalah doa tadi, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai obsesi tertinggi kami. Wallahu taala a'lam. Cukup? Baik. Ini bedanya Pak Ustaz. Antara zuhud dengan uzur. Antara apa? Zuhud dan uzur. Zuhud dan uzur. Oke. Ini Ustaz, saya ini udah pensiun, jadi kita bekerja lagi. Ya, saya bekerja lebih kurang 30 tahun. Umur 55 pensiun. Tapi di swasta. 15 tahun saya nganggur. Mana-mana saya kerja. Akhirnya dapat kerja jadi honor. Sudah itu karena COVID, saya tidak nganggur dari kerja lagi. Jadi saya nganggur sampai sekarang. Yang lebih parahnya saya belum sunnah Ustaz. Belum hijrah ke sunnah. Begitu saya nganggur tahun kemarin, lebaran tahun kemarin sampai ke sini baru 1 tahun saya sudah hijrah ke sunnah. Banyak perubahan-perubahan yang saya alami selama ini, selama saya menjadi sunnah. Jadi satu Ustaz yang saya lagi hamil, lagi galau nih. Ustaz menyinggung saya tadi. Kan tersinggung Ustaz. Iya. Umur masih kuat nih, tenaga masih ada, akal masih jalan. Tapi kita bekerja Ustaz. Jadi saya tidak menangkan istri saya. Anak-anak saya udah kerja semua. Tapi istri saya selama COVID ini saya tidak menggunakan karena saya tidak ada kerjaan. Dan anak-anak saya juga bilang tidak usah lah kalau udah tua ngapain juga. Jadi saya sempat kerja di rumah makan Ustaz. Nah, akhirnya karena kerjanya keras, saya sering sakit. Akhirnya kerja lagi Ustaz. Tahun ini untuk saya masuk ke istilah ke sunnah. Di sunnah ini saya serahkan kepada Allah apa yang terjadi. Nah, teman saya ini suka bilang ini kerja terus. Tapi apa yang saya kerjakan Ustaz? Apakah saya ikut zuhud saya tidak bekerja untuk keluarga, tapi saya beribadah, banyak beribadah. Ya? Baik. Jadi saya banyak beribadah. Sholat sunnah semuanya saya kerjain. Ngaji Al-Quran kalau bisa 1 tahun 40 kali tamat. Alhamdulillah, tamat Ustaz, tamat. Alhamdulillah. Tahun ini spesifik. Tapi rezeki saya nggak ada Ustaz. Baik. Baik, bisa dipahami insyaallah, masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Yang pertama tentu kita doakan Bapak mudah-mudahan istiqomah di atas manhaj yang benar. Karena ini hidayah yang harus kita jaga. Ini harus Bapak syukuri dulu. Ya, terlepas dari rezeki dan lainnya, satu dulu yang perlu kita harus pahami dan kita harus bersyukur sama Allah bahwa Allah tunjukkan Bapak kepada manhaj yang benar. Dan itu harus kita jaga. Ya, itu yang harus disyukuri dulu bahwa alhamdulillah Bapak bisa mengenal agama ini dengan benar. Ya. Kemudian terkait masalah pekerjaan, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya kata Bapak, ya, semua sindiran tadi nyampe ke Bapak gitu ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi Pak, bahwa prinsip dasarnya dulu. Prinsip dasar kita bahwa kita sebagai pemimpin keluarga tentu harus memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan ini yang diperintahkan oleh syariat. Ya, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya salah seorang di antara kalian yang mencari kayu bakar ke hutan, kemudian dia pinggul dengan punggungnya, maka itu lebih baik daripada meminta. Ya, apapun kondisi kita, itu dulu. Bahwa kita diperintahkan untuk mencari nafkah kepada keluarga semampu kita. Namun ada keadaan-keadaan, ada udzur-udzur tersendiri yang memang kita tidak bisa mencari nafkah. Yang tadi Bapak bilang, ya. Kalau Bapak menyampaikan tadi, ada keadaan di mana ketika Bapak mencari kerja, mungkin cepat sakit, cepat lelah, dan lain sebagainya. Artinya ada udzur-udzur yang memang Bapak tidak maksimal dalam mencari nafkah. Lalu apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan satu. Bukan berarti itu juga menjadikan kita melalaikan kewajiban utama kita memberikan nafkah kepada keluarga. Kan tadi Bapak di awal masih bisa. Saya masih kuat. Waras masih waras. Kalau memang masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan, lakukan tapi semampu Bapak. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Kecuali pada satu keadaan yang memang sudah ada udzur yang memang kita tidak bisa kerja sama sekali. Mohon maaf, misalkan ada orang tiba-tiba kakinya nggak bisa jalan, lumpuh. Apakah orang seperti ini harus tetap kerja? Tentu tidak. Bahkan orang yang seperti ini harus kita bantu. Dan para ulama mengatakan boleh dia meminta-minta. Kalau memang keadaannya tidak mampu. Ya, jadi kita juga jangan sampai memahami hal ini secara saklek. Oh, kalau begitu, kalau harus kerja terus, saya sudah nggak bisa kerja pun harus kerja. Enggak. Nah, kalau Bapak punya anak, dan Bapak sudah tidak bisa bekerja lagi, maka anak menjadi tanggung jawab bagi kehidupan Bapak. Apalagi kalau Bapak punya anak laki-laki, sampaikan, Bapak nggak bisa kerja lagi, Bapak nggak bisa cari nafkah lagi, ini tanggung jawab kamu. Makanya bapak-bapak sekalian pernah saya sampaikan, kenapa di dalam Islam, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat masalah warisan dibandingkan wanita, karena laki-laki itu lebih banyak tanggungannya, termasuk ibu kita, bapak kita. Kalau bapak ibu kita sudah tidak lagi mampu bekerja, sudah tua renta, maka mereka dari tanggung jawab kita. Yang jadi masalah banyak di antara anak-anak yang tidak memikirkan orang tuanya. Ketika dia sudah sukses, dia sudah dapat penghasilan, bapaknya nggak bisa bekerja, tidak pernah dia datangi, tidak pernah dia kasih. Ini yang salah anaknya. Ya, jadi bapak-bapak yang dimaksud kita harus mencari kerja di mana ketika kita masih mampu, kita usaha semampu kita. Ya, kita masih bisa bekerja sesuatu yang menurut kita masih bisa kerjakan. Tapi kalau sekiranya kita bekerja dan membuat kita semakin lelah, kita nggak kuat, memang ada udzur-udzur secara fisik yang kita tidak bisa cari kerja. Kalau kita punya anak, maka anak kita yang menanggung kita, terutama anak laki-laki. Ya, kalau Anda punya anak, kemudian memang tidak bisa, boleh Anda minta-minta. Boleh. Dan ini menjadi kewajiban kita. Orang-orang terdekat, tetangganya, keluarganya, bantu mereka. Itulah yang dimaksud dengan bahwa Islam itu adalah mengajarkan bagaimana peduli dengan sesama. Bisa dipahami Pak? Jadi intinya, kalau Bapak masih bisa kerja, semaksimal mungkin Bapak kerja dulu. Ya, kalau apa yang bisa dilakukan yang memang menghasilkan, lakukan. Karena yakin Pak, bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan dalam kebaikan, Allah pasti akan bantu kita. Ya, kecuali Bapak sudah memang betul-betul tidak bisa lagi bekerja, sulit dalam mencari uang, ya, maka sampaikan, kumpulkan anak-anak. Nah, Bapak udah susah lagi kerja. Selama ini Bapak kerja 30 tahun buat menghidupin kalian. Ya, Bapak sekarang pengen apa? Fokus ibadah misalkan. Ya, Bapak sama Ibu tolonglah bantu, ya, tiap bulannya. Boleh enggak kita seperti itu? Boleh. Ya, apalagi kita udah nggak bisa bekerja. Yang kalau anaknya nggak sadar, itu anaknya yang nggak sadar berarti. Ya. Sampaikan dulu, ya. Bilang aja, Bapak mungkin saat ini udah kerja yang berat-berat, udah capek, nggak bisa, nggak kuat. Ya, mungkin Bapak masih bisa cari nafkah yang hal-hal yang biasa saja. Ya, jadi kita sampaikan kepada anak kita, kalau kita masih mampu bekerja, lakukan, dan itu yang paling terbaik. Kecuali sudah pada tahapan udzur yang memang kita tidak bisa bekerja, maka insya Allah Allah akan memaafkan kita. Ya, jadi yang pertama apa tadi Pak? Syukuri dulu Bapak. Alhamdulillah tadi Masya Allah ya sudah banyak amalan ketaatan yang Bapak lakukan. Alhamdulillah nikmat dari Allah Pak. Kemudian Bapak bisa hadir kajian, Bapak dapat hidayah dari Allah. Itu nikmat Pak dibandingkan harta yang Allah berikan. Itu sudah nikmat yang harus disyukuri. Yang ketiga, tetap kita berusaha mencari nafkah semampu kita. Kalau sudah tidak mampu, ada udzur, baru apa? Minta bantuan anak-anak. Dan itu tidak berarti kita meminta yang dilarang. Justru itu dibolehkan.
kalau memang kita meminta dalam keadaan apa? Udzur yang sangat berat. Sebagaimana pernah kita sampaikan juga di majelis ini, kisahnya Abu Hurairah yang ketika itu dia nggak bisa makan, Pak. Saking laparnya, Abu Hurairah keluar dari masjid. Dia cari, ketemu Abu Bakar. Nah, dia pikir, dia kasih kode ke Abu Bakar. Dia pikir ketemu Abu Bakar dibawa pulang, dibawa makan ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar lewat. Ketemu Umar begitu juga. Dan berikutnya akhirnya ketemu Nabi. Dibawa sama Nabi ke rumah, diberikan apa? Susu. Ya. Kemudian susunya tersebut mau diminum sama Abu Hurairah, kata Nabi jangan. Kasih dulu kepada ahlu suffah. Lihat, bayangin Pak. Dia sudah lapar, dia sengaja nyari kode dari pagi. Ya, supaya diajak makan sama para sahabat yang lain, enggak, sampai akhirnya ketemu Nabi. Sudah ada susu satu gelas begitu, disuruh bawa dulu kepada ahlu suffah. Tapi lihat, karena dia ketaatan kepada Nabi, dia yakin Nabi menyuruh pasti apa? Ada kebaikan. Dia pergi kali ke ahlu suffah. Semuanya sudah minum. Allah berkahi, ternyata satu bejana tadi cukup untuk para sahabat yang lain. Baru terakhir Abu Hurairah minum sampai dalam keadaan kenyang. Artinya Abu Hurairah memang keadaan yang memang dia harus apa? Meminta. Ya. Jadi meminta di sini memang ketika dalam keadaan yang betul-betul kita sangat membutuhkan, dan itu dibolehkan. Jelas? Ada satu lagi mengaji dari itu, Pak. Sampai sekarang ini saya gimana lah gitu. Ini ceritanya Ustaz. 1 minggu sebelum puasa. Istri saya bilang, "Pak, kamu dulu saya maafin, kamu sudah menyakiti hati saya." 20 tahun lalu, Pak. Istri saya nyakitin hati istri saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Masya Allah, masih diingat Pak ya? Dari mulut dia, kalau dia ngomong, kamu belum minta maaf sama saya. Loh, kan dia bilang minta maaf apa? Kok kamu bilang begitu? Nah, saya jadi marah, Pak. Dalam marah ini saya sampai tegur dia, sampai sekarang saya tegur dia, Pak. Apakah saya terus dosa? Padahal saya sudah minta maaf, Pak. Itu gimana, Pak? Baik. Baik, Bapak-bapak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, itulah sifat wanita, Bu. Ya, biarin ibu-ibu dengar juga ya. Itulah sifat wanita. Kata Nabi SAW, makanya ya ma'saron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu wanita. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, apa yang menjadikan wanita itu banyak masuk neraka? Kata Nabi SAW, karena mereka itu mengkufuri nikmat-nikmat suami. Kadang 1000 pemberian suami lupa dengan 1 kesalahan suami. Gitu ya. Maka wajar kalau istri bapak bilang, 20 tahun yang lalu kamu sudah menyakiti hati saya. Masih diingat terus itu, Pak. Itu sifat wanita, Pak. Beda sama kita laki-laki, cepat lupanya itu yang begitu. Ya, itu dulu. Maka sikap bapak ketika dia bilang pokoknya saya tidak maafkan, ya. Maka sikap bapak yang pertama tetap harus meminta maaf. Kalau memang itu bapak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena sekecil apapun kedoliman yang kita lakukan kepada siapapun dan orang tersebut belum memaafkan, maka nanti akan ditangguhkan nanti pada hari kiamat. Ya, jadi bapak tetap minta maaf. Kalau bapak sudah minta maaf, dan juga dimaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya sudah tulus, saya minta maaf. Saya sudah melakukan kesalahan saya minta maaf, kamu nggak maafkan, urusan kamu sama Allah. Jangan juga bapak diamkan. Kalau bapak diamkan, nggak ajak ngomong, berarti bapak salah juga. Kenapa? Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha layali. Tidak halal bagi seseorang mendiamkan orang lain. Ini mendiamkan orang lain loh, Pak, bukan istri kita. Tidak halal mendiamkan orang lain lebih daripada 3 hari. Kalau bapak sudah setahun, 20 tahun dan lain sebagainya, atau beberapa tahun, ya tentu berdosa. Minta ampun sama Allah. Ya, tidak boleh kita mendiamkan. Apalagi yang kita diamkan siapa? Istri kita yang selama ini puluhan tahun mendampingi kita. Betul bahwa kehidupan rumah tangga pasti ada yang namanya ketidakcocokan, ada pertengkaran, ada gesekan. Itu pasti ada. Tapi yang terpenting adalah bagaimana satu sama yang lain harus saling ikhlas memaafkan. Yang penting bapak minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, dia nggak maafkan juga, ya urusan dia dengan Allah. Dan Allah yakin, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi yang kedua, tentu kalau sekarang tidak ngomong-omongan, temuin. Ya, nggak boleh kita mendiamkan orang lain lebih daripada 3 hari. Cukup insya Allah.
Mahar itu enggak. Itu kan sunnah. Dia belum sunnah dia. Ajak ke masjid besok, Pak. Insya Allah. Yang penting kalau Bapak dalam hati Bapak niat ikhlas meminta maaf, insya Allah Allah akan ampuni. Ya, yang penting adalah Bapak minta maaf dulu, minta dihalalkan. Urusan dia tidak memaafkan, itu urusan istri Bapak dengan Allah. Ya, tapi jangan juga mendiamkan. Ya, insya Allah kalau Bapak ajak ngobrol, apalagi diajak jalan, Pak, insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.